Yang baru masuk silahkan nulis nama di kolom chat. Oke, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan pada Anda tentang lomba yang namanya LKIR. Masih banyak yang masuk. Lomba yang namanya LKIR. Lomba Karya Ilmiah Remaja. Kalau kemarin, 2 minggu kemarin, lomba NIA, National Young Inventor Awards, produk-produknya kemarin sudah kita lihat. Kemudian ini LKIR. LKIR ini lebih tua daripada NIA. Ini lomba penelitian. Ya. Kemarin di buku pedoman kompetisi ilmiah yang sudah di-share oleh Pak Bambang di grup Seriuskir sudah ada ini. Untuk tahun 2021 ini merupakan LKIR yang ke-53, jadi sudah cukup lama. Ya, sudah cukup lama, 53 tahun kegiatan ini sudah ada di Indonesia. LKIR ini bidang lombanya ada 4. Yang pertama ilmu pengetahuan hayati, makhluk hidup, hayati, hewan, tumbuhan. Ilmu pengetahuan teknik, ya, anak-anak SMK. Kemudian ilmu pengetahuan sosial, anak-anak IPS. Dan ilmu kemaritiman. Ilmu pengetahuan kemaritiman itu bisa masuk dari anak manapun. Ya. Ini jadi LKIR itu ada 4 bidang lomba, masing-masing ada juaranya sendiri-sendiri. Jadi anak hayati tidak bersaing dengan anak kemaritiman tidak bersaing dengan anak sosial, dan lain-lain. Apakah anak IPA boleh meneliti bidang sosial? Boleh. Ini khusus untuk SMP, SMA, SMK, berkelompok, tapi kelompoknya maksimal 2 orang. Kalau sendiri bagaimana Pak? Boleh, sendiri boleh, berkelompok boleh, tapi kelompok maksimal 2 orang. Langkah kegiatannya, Anda perhatikan ini, menemukan tema atau judul, berkelompok 2 orang. Membuat proposal penelitian, ini dengan dibimbing oleh guru, kalau di SMA Dempet saya, Pak Mahen dan Pak Bambang. Tinggal judul Anda kemana, kalau dekat ke bidang fisika yang bimbing Pak Bambang, kalau dekat ke bidang biologi dan lainnya ke saya, Pak Mahen. Proposal tidak banyak lembar, hanya sekitar maksimal 15 lembar biasanya. Kemudian mengirim proposal secara online. Jika diterima, maka dibimbing oleh peneliti LIPI. Peneliti LIPI itu bisa seorang doktor atau profesor, itu membimbing Anda secara online. Kemudian juga oleh guru. Pendanaan semua oleh sekolah. Berikutnya, kalau proposal ini tidak diterima oleh LIPI, yang biasa kita lakukan adalah mengirim proposal itu ke lomba lainnya. Dalam hal ini sama bergengsinya adalah KOPSI. Dulu namanya OPSI, mulai tahun kemarin 2020 berubah menjadi KOPSI, miliknya Kemendikbud. Jadi proposal 1 kemudian diubah sedikit menjadi dikirimkan ke KOPSI. Kalau untuk KOPSI dibimbing oleh guru sendiri. Kemudian KOPSI dibimbing, dilanjutkan penelitiannya dibimbing guru sendiri, saya, Pak Mahen, dan Pak Bambang. Kalau masih belum masuk final lagi, baru dilombakan ke perguruan tinggi atau instansi yang lain. Jadi, kalau Anda ikut KIR serius, buat LKIR itu seumur hidup Anda berada di sekolah itu hanya membuat 1 naskah. Ya, tidak banyak naskah. Kecuali kalau Anda ikut NIA, ya ikut, LKIR ikut, berarti 2 penelitian. Tapi kalau Anda ikut LKIR, jadi nanti proposal LKIR jika tidak diterima, dimodifikasi sedikit, masukkan KOPSI, KOPSI tidak diterima, kemudian untuk lomba perguruan tinggi. Nah, kali ini saya contohkan prestasi SMA Dempet, finalis LKIR tahun 46, 2014, memang sudah agak lama, ini bimbingannya saya, ya. Ini juara 3 tingkat nasional dan the best penghargaan di ASPC Thailand. Judul penelitiannya ini ilmu pengetahuan hayati.
Judul penelitiannya adalah pola aktivitas burung serak Jawa atau Tito alba sebagai predator tikus di Desa Inovasi Tlogoweru, Kabupaten Demak. Jadi kalau Anda melihat burung serak Jawa atau nek coro dempet namanya burung hantu itu, nah itu bisa dimanfaatkan untuk predator tikus, artinya memakan tikus. Kalau memakan tikus berarti tanpa dengan menggunakan bahan kimia, tanpa dengan distrom, cukup dengan menggunakan burung hantu serak Jawa. Nama Indonesianya serak Jawa. Di dalam penelitian mesti ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya kemarin itu bagaimana siklus hidup burung serak Jawa, bagaimana pola aktivitasnya, bagaimana pengelolaan di kandang karantina, bagaimana cara introduksi, mengapa harus dibuat rubuha, rubuha itu singkatan dari rumah burung hantu, terus bagaimana dampak bagi kesejahteraan warga desa Tlogoweru. Yang khas dalam sebuah penelitian itu harus ada temuan baru. Anda meneliti itu untuk apa? Ya, ini contohnya temuan baru. Memperkaya hasanah keilmuan tentang siklus burung hantu, masuk bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan pemberantasan hama. Jadi kalau pemberantasan hama tidak selalu dengan obat-obatan, tidak selalu dengan pestisida, tidak selalu dengan strom listrik, karena strom listrik itu juga, strom diesel maksudnya, itu juga berbahaya. Kemudian hasil penelitiannya Anda lihat ini foto-foto hasil penelitian. Burung hantu serak Jawa atau Tito alba itu bentuk telurnya seperti ini. Tapi beda dengan ayam, kalau ayam itu biasanya bertelur, ini bertelur, besok bertelur, nanti libur 1 hari, kemudian bertelur lagi, sehingga jarak bertelurnya itu sangat berurutan begitu, sehingga netesnya itu bareng kalau ayam. Tapi kalau burung hantu itu tidak demikian. 1 hari bertelur, 7 hari tidak bertelur, nanti hari ke-8 bertelur, ke-9 bertelur, hari ke-15 lagi baru bertelur. Sehingga di dalam satu rubuha, satu kandang itu ukuran burung hantu itu bermacam-macam. Ada yang kecil, masih kecil, ada yang sudah dewasa. Karena masa bertelurnya yang berbeda-beda. Nah ini hasil pengamatan dari kakak kelasmu itu. Ini yang usianya sekitar 2 bulan seperti ini, lama-lama semakin besar dan seperti ini. Kalau sudah besar, maka bisa dilepas liarkan, bisa digunakan untuk memburu tikus. Kemudian telurnya Anda lihat, ini juga hasil penelitian. Telur dari burung hantu Tito alba itu sekian, jadi lebih besar daripada burung hantu itu telurnya lebih besar daripada merpati, tapi lebih kecil dari ayam kate. Kalau dibandingkan telur ayam kampung, lebih besar ayam kampung, apalagi bebek. Jadi telurnya seperti ini, lebih kecil dari ayam kate, lebih besar dari merpati. Nah, Anda lihat anakannya, ya, anakannya gambarnya seperti ini, di dalam sebuah, seperti pagupon rumah Doro itu anakannya seperti ini. Jadi ada yang masih telur, ini ada telur, tapi ada juga yang sudah menetas. Anda lihat ini, induknya memberi makan anaknya tikus. Anda lihat ini masih ada sisa tikus yang ini. Jadi hewan ini itu sudah memakan tikus semenjak sejak menetas dari telur. Ya, sudah dikasih makan induknya tikus. Nah, ini yang lebih besar, ini agak besar lagi, dan ini siap dilepas liarkan. Kemudian karakteristik burung hantu, Anda lihat gambar ini, burung hantu serak Jawa, dia itu kalau membunuh mangsa, membunuh tikus itu tidak dengan taringnya, tidak dengan giginya, tapi dengan menggunakan cakarnya. Tetapi kalau membawa tikus itu dengan mulutnya, dengan menggunakan paruhnya, tidak dengan menggunakan cakarnya. Jadi ini memang khas. Burung predator yang lain kalau membawa mangsa itu lewat cakar, tapi burung hantu membawanya itu lewat paruh. Oke, berikutnya hasil regurgitated. Jadi burung hantu ini aneh. Jadi selain dia memakan tikus, ternyata dia mengeluarkan kotoran seperti ini, buder-buder ini. Tapi mengeluarkan kotorannya tidak lewat
feses, tidak jalan belakang, tidak lewat dubur, tapi lewat muntahan lagi, dimuntahkan lewat mulut. Nah, muntahan lewat mulut itu namanya regurgitate. Nah, ini muntahan sebesar kelereng, itu lebih besar sedikit dari kelereng. Kemudian kalau regurgitate ini dibuka, isinya itu tulang. Tulangnya itu tulang apa? Tulang tikus. Ya. Ada tulang-tulang yang tidak bisa dihancurkan oleh pencernaan burung itu. Nah, bungkusnya ini apa? Bungkusnya ini adalah yang kehitaman, bungkusnya ini adalah rambut-rambut dari tikus yang dimakan itu. Jadi dimuntahkan ulang. Kemudian cara introduksi, jika ingin membawa burung itu ke luar wilayah, caranya seperti ini. Ini desain rubuhannya, rumah burung hantunya. Jadi desain rubuhannya itu seperti ini, ada lubang satu, mayoritas malah gelap karena ini burung malam hari, burung nokturnal, burung yang aktifnya malam hari, baru keluar rubuhan sekitar maghrib. Ya. Kemudian cara membuat rubuhan seperti ini, di depannya ada terasnya kecil. Mengapa ada terasnya? Karena burung ini sebelum terbang dia mengamati dulu lingkungannya. Nah, teras ini digunakan untuk bertengger sebelum terbang. Kemudian ini hasil panen oleh masyarakat Logoweru saat penelitian itu ternyata penggunaan burung hantu sebagai predator tikus memberikan manfaat seperti ini. Oke, kemudian hasil pemanfaatannya seperti ini lengkap. Nah, ini meneliti tentang burung hantu ini. Burung hantu sebagai predator tikus ini dapat juara 3 LKIR tahun 2014 ya. Berikutnya karena juara 3 mewakili Indonesia di ASPC 2015. ASPC itu singkatan ASEAN Student Project Competition. Kompetisi pelajar Asia Tenggara. Ya, ini Anda lihat anak-anak yang ada di Thailand mendekati stand kita SMA Dempet. Nah, yang juara 1, juara 2 bagaimana? Yang juara 1, juara 2 mewakili Indonesia di forum internasional. Kalau forum internasional namanya Intel ISEF USA. Ya. Kalau juara 3 dan juara harapan biasanya dikirim untuk lomba di ASPC Thailand. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini semuanya dibiayai oleh sekolah dan dibiayai oleh negara karena mewakili dari negara. Oke, berikutnya yang mahal dari lomba ini adalah ini piagamnya ini. Piagam lomba yang didapatkan setelah lomba ini juara 3 tingkat nasional sangat membantu masuk di perguruan tinggi. Ini siswa namanya Rustiati diterima di Undip jurusan pertanian atau apa ya. Dan di sana beasiswa dapat bebas SPP, bebas SPI masih per bulan dapat uang saku 700.000 per bulan. Nah, itu. Jadi yang paling mahal itu piagamnya. Yang untuk berikutnya, ya, ini memang agak cepat. Berikutnya akan saya presentasikan seperti ini, mungkin 3 kali, 4 kali lagi. Contoh lomba kopsi, ya. Kita juga pernah final di lomba kopsi, dapat juara. Contoh penelitiannya seperti apa, kemudian mereka kakak kelasmu itu sudah diterima di mana. Jadi yang mahal dari penelitian ini adalah piagam yang dihasilkan. Oke, itu sebagai saya stop presentasinya. Oke, kurang lebih bisa dipahami ya. Yang baru bergabung. Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi lombanya namanya apa tadi? LKIR, ya. Penyelenggaranya LIPI. Satu tim berisi 2 orang. Kalau diterima di LIPI maka ada pembimbing dari LIPI. Kalau tidak diterima maka dimodifikasi, dimasukkan ke kopsi, dibimbing oleh guru. Kemudian kalau masih tidak diterima masuk final lagi, diselesaikan di lomba tingkat perguruan tinggi. Oke, itu jadi basicnya penelitian ini penelitian dimulai dari membuat proposal, ya, membuat proposal, kemudian Anda membuat proposal nanti pembimbingannya juga secara online. Kalau Anda penelitiannya bersifat fisika, pengembangan alat, komputer, membuat
animasi, membuat apa dengan Pak Bambang. Tapi kalau yang lainnya bisa dengan Pak Mahfud. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Harus ada. Silakan. Jangan merasa berat dulu ya. Nanti tema harus kita kawal, kita godok sedikit demi sedikit. Nanti pada akhirnya nanti juga akan ketemu juga. Oke, ada yang bertanya? Nah, ini ada Pak Bambang enggak ini? Halo Pak Bambang, sudah bergabung? Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya lanjutkan di grup serius ikut KIR itu, Anda nulis grupnya saja. Grupnya artinya Anda misalnya kelompok 1 isinya ini dengan ini. Boleh beda kelas nggak apa-apa. Maksudnya kelas 1-nya IPA 1 dengan IPA 2 atau dengan siapa, dengan anak IPS juga boleh, IPS dengan IPA juga boleh. Yang penting satu tim 2 orang. Kalau Anda sudah punya ide penelitian atau idenya, cantumkan di situ. Saya punya ide seperti ini, Pak. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit ada di grup itu. Oke, jadi ini pengenalan lomba LKIR, dimulai dengan nanti membuat proposal, kemudian berikutnya. Yang jelas, kalau Anda serius ikut KIR ini tidak menghasilkan banyak karya, enggak. Paling maksimal hanya 2 naskah. 1 naskah NIA, 1 naskah untuk LKIR. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Halo, tidak ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Oh, Deswita mau bertanya? Pak. Putri Margareta? Nggak ada, Pak. Cukup paham. Oh, cukup paham. Oke, presentasinya ada di situ ya. Ada di grup, nanti kalau mau buka-buka lagi juga silahkan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.